Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kepadanya kita memuji, meminta pertolongan, dan kepadanya kita memohon ampunan. Semoga kita termasuk golongan manusia yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita haturkan sebanyak-banyaknya kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan para sahabatnya, serta para pengikut dan pengikut dari pengikutnya, sampai kita sebagai umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul udma fi yaumil qiyamah. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Ibnu Ishaq rahimahullah menyebutkan nama-nama sekelompok tetangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saling berpesan untuk mengganggu beliau. Ibnu Ishaq rahimahullah menyebutkan nama yang pertama yaitu Abu Lahab, yang kedua Al-Hakam ibnu As bin Umayyah, yang ketiga Uqbah bin Abi Mu'id, yang keempat Adi bin Hamra As-Saqafi, yang kelima Ibnul Asda' Al-Huzali. Semuanya merupakan tetangga beliau. Abu Lahab melempar kotoran dan sampah busuk di depan pintu rumah Nabi. Adapun Uqbah sengaja mendatangkan kotoran yang mereka lemparkan ke pintu rumah beliau. Meskipun permusuhan dilakukan Uqbah terhadap Nabi, akan tetapi Nabi tidak berhenti dari dakwahnya, termasuk kepada orang-orang yang menyakiti beliau. Suatu saat nampaknya Uqbah telah tersentuh dakwah Nabi. Uqbah pun mengucapkan syahadat. Namun hal itu membuat marah kawannya Ubay bin Khalaf. Ubay yang merupakan teman dekatnya berkata, "Hei Uqbah, aku tidak rela hingga engkau kembali dan meludahi wajah Nabi, menginjak lehernya dan mengejeknya." Uqbah pun melakukan apa yang diperintahkan teman dekatnya.
dia mengambil usus binatang dan melemparkannya ke punggung Nabi. Rasulullah pun bersabda, aku tidak akan menemuimu di luar Mekah kecuali aku akan memenggal kepalamu. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Ad-Dhahhak berkata, tatkala Uqbah bin Ali Mu'id meludah ke wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ludahnya kembali mengenai wajahnya sendiri, membakar wajah dan kedua bibirnya hingga membekas dan membakar kedua pipinya. Bekas tersebut melekat padanya hingga dia terbunuh. Berkenaan dengan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kecelakaan besarlah bagiku kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan jadi teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran telah datang kepadaku, dan syaitan itu tidak akan menolong manusia. Al-Quran surat Al-Furqan ayat 28 dan 29. Imam At-Tabari rahimahullah menjelaskan bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kondisi orang yang menzalimi diri sendiri dan menyekutukan Rabb-Nya. Kelak di hadapan Allah, dia akan sangat menyesal atas apa yang ia lakukan semasa di dunia. Dan ia juga mencela dirinya, menyalahkan dirinya karena telah mematuhi teman-teman akrabnya yang telah menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini tak hanya berlaku khusus untuk Uqbah dan Ubay, namun bagi siapapun yang menjalin persahabatan dengan temannya hingga ke tingkat akrab yang dapat memberikan pengaruh dalam sikap dan perilakunya, bahkan mengorbankan keimanannya demi keinginan kawannya, maka hakikatnya yang dianggap kawan itu adalah lawan, karena pengorbanannya untuk mendapatkan ridha kawannya menyebabkan kesengsaraan. Pun kawan yang menjerumuskannya itu tak mampu menolongnya dari siksa. Seperti setan yang membujuk manusia untuk kufur lalu tidak mau bertanggung jawab terhadap akibatnya. Kamasali syaitan idh qala li insani kfur falamma kafar qala inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Seperti bujukan setan ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Maka tatkala manusia itu telah kafir, maka ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam. Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 16. Saudara-saudara, kita tidak harus bersuudzon kepada orang yang kita kenal, namun hendaknya kita tetap waspada siapa orang-orang yang berada dekat kita. Jangan sampai menjadikan orang yang menjerumuskan kita kepada dosa sebagai kawan. Apalah artinya keakraban di dunia jika nantinya menjadi musuh yang akan saling mencela dan menyakiti di akhirat? Apalah artinya senang bersama di dunia jika berakhir dengan penderitaan neraka selamanya? Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'd aduun illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Al-Karimir Rahmah menjelaskan bahwa jika kasih sayang dalam persahabatan yang kita jalin dengan teman kita bukan didasari karena Allah,
maka kelak hal itu akan berbalik menjadi permusuhan di hari kiamat. Apalagi jika teman kita itu mengajak dan menjerumuskan kita ke dalam perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kesyirikan dan kemaksiatan, maka bisa dipastikan dia akan menjadi musuh yang nyata bagi kita di hari kiamat. Adapun Imam Al-Baghawi dalam tafsir Al-Baghawi menyebutkan bahwa kelak orang-orang yang berteman di atas kemaksiatan dan kesesatan akan berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya si fulan dahulu mencegahku untuk berbuat taat kepadamu dan kepada Rasulmu, dan ia justru menyuruhku untuk berbuat dosa dan melarangku dari berbuat kebaikan. Dia juga mengabarkan kepadaku bahwa kelak aku tidak akan pernah bertemu denganmu. Lalu ia berkata, alangkah ia seburuk-buruknya saudara, sejahat-jahatnya sahabat, dan sejelek-jeleknya teman. Saudara-saudara, maka janganlah memilih kawan jika tak ingin berbuah penyesalan. Berkawanlah dengan orang yang dapat saling mengingatkan di jalan Allah tentang kebenaran Allah. Paling tidak ketika kita sholat, maka kita pada waktunya diingatkan untuk sholat. Ketika kita berbuat kejahatan, kesalahan, kita diingatkan oleh kawan kita. Itulah kawan yang harus kita dekatin, kita kuatkan atau dipertahankan. Kawan yang benar-benar muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang baik. Apa yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Yang salahnya ya dibuang saja. Itu mungkin kesalahan dari pribadi saya sebagai manusia. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.